Kaget tuh. Kaget ya. Dia diam banget sih. Iya, udah ngantuk belum? Sampai jam 2 kuat. Sampai subuh kuat. Sampai jam 8 pagi kuat. Berapa penceramah yang mati di sini? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semuanya ya Allah ya Tuhan, kami beri kami duit sekopar. Ya, yang amin langka banget. Bu, mau duit sekopar apa kagak? Amin ya, rada kenceng ya. Ya Allah ya Tuhan, kami beri kami duit sekopar. Buat bisa pergi haji, sisanya buat beli Fortuner. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah ya Tuhan, kami beri kami duit semeja buat acara malam ini, sisanya buat beli Avanza. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah ya Tuhan, kami beri kami duit sepinto buat bisa pergi haji lagi, sisanya buat ibu-ibu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jalan-jalan kita ke Jakarta, jangan lupa membeli sekuteng. Ibu-ibu yang cantik jelita, lihat nih ada Bang Kemet ganteng. Ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Makan ketoprak malam-malam paling enaknya pakai tahu. Ibu-ibu yang gak jawab salam, mudah-mudahan matinya kejepit pintu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pengen tahu ibu-ibu ada yang kejepit pintu apa kagak ini? Tadinya biar yang kejepit mah enak. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang pojok masih ada yang belum jawab salam saya. Saya doain yang jawab salam saya, mudah-mudahan pulang dari tempat ini mendapatkan ilmu yang manfaat. Manfaat Pak, syukur-syukur barokah kita bisa pergi ke Mekah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa juga pergi ke Madinah, bisa juga ziarah ke makam baginda Rasulullah, bisa juga jalan-jalan ke Jeddah, terus balik lagi ke rumah, punya harta yang melimpah, punya rumah yang megah, punya mobil yang mewah, punya istri yang cantik dan soleha. Itu saudaranya Pak Lurah.
insya Allah mati dalam keadaan husnul. Yang gak jawab salam saya mudah-mudahan pulang dari tempat ini ketemu kuntilanak merah. Biarin aja. Bukan apa-apa nih, ceramah kan artis ini Aliando. Kalau yang di TV Aliando Syarif, ini Aliando Syaraf. Ya Allah, jawab yang kompak Bu ya. Bapak-bapak jawab yang kompak ya. Bener ini. Jawab yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada takut ketemu kuntilanak. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha. Ya ilah, lemes-lemes banget. Udah pernah madam belum ini? Mendingan kita baru nyampe dikasih kopi hitam, blok-blok perut kita. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Ashhadu an la ilaha. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, segenap para alimil ulama, para hujjaj, para masyayikh yang hadir pada kesempatan malam hari ini, wabil khusus guru kita bersama Bapak Haji Abdul Latif, Ketua DKM Musholah Al-Hidayah. Bener apa kagak? Tadi saya mau bilang nih Musholah Al-Ijoiyah, emang gak tahu namanya. Tadi dikasih tahu tuh sama Bapak RW Dedi Purwanto. Kita doain mudah-mudahan Bapak Haji Abdul Latif mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan rizki yang barokah, dan senantiasa membersamai kita sebagaimana jamaah Musholah Al-Hidayah. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Dan tak lupa sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Yusuf, Ketua Panitia. Yang mana Ustadz Yusuf? Yang mana ya? Oh belah sono ya, lagi enak lagi hidup kopi. Kita doain Ustadz Yusuf mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Dan juga penceramah kita, guru kita yang tadi telah menyampaikan ilmunya, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustadz Abdurrahman SPDI yang gambar pakai kacamata. Udah ganteng banget. Kita doain guru kita mudah-mudahan panjang umur dalam sehat walafiat. Seluruhnya para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu Bu, maafin ya. Maafin kita ya. Bapak-bapak maafin ya. Emang mengapa enggak disebutin? Emang kagak dikasih catatannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita kumpul. Kita duduk di pelataran Musholah Al-Hidayah, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja. Kita duduk di depan Musholah Al-Hidayah bukan hanya sekedar duduk-duduk aja, tetapi kita kumpul di depan Musholah Al-Hidayah, yaitu merealisasikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita kumpul bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja, tetapi kita kumpul memperingati kelahiran seseorang yang mulia, seseorang yang mulia di atas langit, seseorang yang mulia di bawah langit, seseorang yang mulia di bawah tanah, seseorang yang mulia di atas tanah. Siapa dia? Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi wasilah dikumpulkan kita di syurganya Allah Subhanahu.
Dan tak lupa salawat beriringan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad. Ya ilah, lemas banget ceramahnya, mau udah berapi-api, tenggorokan sampai lecet. Yang nyaut nenek-nenek doang di belakang. Ya. Nabi besar Muhammad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaatul uzma daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena jam sudah menunjukkan jam 12 kurang 3 jam, emosian aja Ibu. Oleh karenanya saya ceramahnya langsung aja gigi 3. Kita patut bersyukur dan kita patut bangga. Emang mengapa Bang Kemet? Karena kita kumpul duduk di pelataran Mushola Al-Hidayah bukan hanya sekedar kumpul-kumpul aja. Kita duduk di Mushola Al-Hidayah bukan hanya sekedar duduk-duduk aja. Kalau secara logika, kalau misalkan boleh milih jam segini makan enak di depan TV selonjoran bari nonton sinetron, bener apa kagak? Oh, ibu-ibu mah. Tetapi kita duduk di depan mushola bukan tiada bukan, kita merayakan kelahiran seseorang yang mulia, seseorang yang sangat dirindukan, seseorang yang sangat dimuliakan. Siapa dia? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Terlebih-lebih lagi Bapak Ibu, Masya Allah tabarakallah, kita patut bersyukur dan kita patut bangga. Emang mengapa? Iya, karena sekarang kita duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Kan kita tahu tuh ayatnya, kan kita tahu riwayatnya. Ya, sama-sama kita tahu ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis ilmu sebentaran, pahalanya bagaikan orang yang sholat 1000 rakaat. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, pernah apa enggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro sholat 1000 rakaat, sholat setahun sekali aja. Sholat apaan Ustaz? Sholat tarawih. Kadang-kadang lihat jadwal imam. Dia lagi, imamnya dia lagi lama, ini urusannya lama. Mana ada ceramahnya lagi lama. Pindah ke musola yang sholatnya kayak Valentino Rossi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek-nenek di belakang ngejengkang. Ada yang begitu Ibu? Ada? Yang mana orangnya? Di sini mah insya Allah nggak ada. Iya, nggak ada satu semuanya. Ya Allah, boro-boro kita sholat 1000 rakaat, sholat tarawih aja milih-milih jadwal imam. Imamnya dia, ya lama ini mah, udah yang rada cepet aja. Iya kan? Bahkan ada satu riwayat yang mengatakan ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk di majelis ilmu sebentaran, pahalanya bagaikan orang yang jenguk 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu yang belah ini, pernah apa kagak jengukin 1000 orang sakit? Aku pernah apa kagak? Belah ini pernah apa kagak? Bapak-bapak pernah apa kagak? Borong-borong jengukin 1000 orang sakit. Ini kadang-kadang ya saudara kita, tetangga kita yang lagi sakit dirawat di RSUD. Kadang-kadang orang bawa apa-apaan kita datang, malah yang ada kita makan. Bener apa kagak Bu? Aku. Ini mah kadang-kadang iya kita orang bawa apa-apaan, malah kita tanya yang sakit, emang apa yang lu rasa-rasain si Ji bisa ambil diinfus begini? Lah kan si Aji jawab, oh ada yang gua rasa-rasain. Emang mengapa? Lu orang bawa apa-apaan, PA? Ya Allah, naudzubillah min. Maka kita bersyukur dan kita patut bangga pada malam hari ini Allah turunkan hidayah ke dalam hati kita untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Ini insya Allah ketika
ketika kita meninggal dunia, salah satu dari kita telah meninggal dunia, insya Allah salah satu dari kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pernah ngaji bareng-bareng. Alhamdulillah. Ya kan kita semua bakal mati, bener apa kagak Bu? Bener apa kagak Pak? Bener apa kagak Bu? Kita semua bakal mati. Yang depan mati. No yang pojok no yang kerudungan hitam mati. Yang kacamata tuh yang bapak-bapak baju coklat mati Pak. Mati. Belah sana ya? Ini sama Bang, semuanya tuh mati. Kita semua bakal bapak-bapak mati, ibu-ibu, tukang parkir, tukang bakso, tukang bangunan, Bapak Haji Abdul Latif, kenceng banget ya. Sengaja Haji Abdul Latif belakangan ini mulai ibu mati. Allah, amat. Ya Allah, urusan mati mah urusan Allah Subhanahu. Mati mah nggak ngurut, Ustaz. Sama anak muda mati belakangan. Paul, mati mah nggak ngurut, Paul. Mati mah nggak ngurut. Kalau misalkan ngurut, ya ngurut nih, mati ngurut dari huruf A dulu. Ayo mati duluan. Ayo. Andi mati duluan. Siapa lagi? Ayo yang dari huruf A. Andi mati duluan. Siapa? Hah? Ajis mati duluan. Nih. Abdul Latif mati duluan. Belakangan gitu ya. Belakangan Abdul Latif ntar musuh siapa yang ngopel. Ya Allah, makanya urusan mati mah urusan Allah Subhanahu. Makanya saya nggak pernah pusing urusan mati mah. Seandainya ibu-ibu duluan, saya belakangan nggak apa-apa, urusan Allah Subhanahu. Atau saya belakangan ibu-ibu dunia nggak apa-apa. Gitu juga ya. Urusan belakangan, ntar saya pengen ceramah. Ya Allah, alhamdulillah. Kita semua bakal ya kan ada ayatnya tuh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas pasti akan merasakan yang namanya kematian. Yang tua mati, yang muda mati, yang hitam mati, yang putih mati, semuanya bakal Maka ketahuilah, pada malam hari ini saya sampaikan, orang ketika meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus. Ada tuh hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min taladin. Ketika anak Adam telah meninggal dunia maka seluruh amalnya terputus illa min taladin, kecuali 3 perkara. Alhamdulillah. Ceramah kalau dilapar emang begini Pak. Baru nyampe kagak dikasih makan kopi itu langsung blepek perut kita. Masih bagus. Ya enggak emang berangkat kok, berangkat dari habis asar dari warung. Ibu habis asar ngapain? Masak dia mah. Kita udah berangkat mau ceramah, udah macet di tol Pamulang. Dalam hati saya, ya Allah, mudahkan perjalanan dakwah saya ini, ya Allah, lewat sini, ya Allah. Alhamdulillah nyampe sini Isya, capek banget. Iya, alhamdulillah. Iya, kita semua bakal mati, Pok. Woi, Pok. Woi. Mati. Lu mati. Anak siapa itu? Kita lagi kamu dikali mati. Gue capek kayak lu. Iya mati nih ya. Ngomongin mati mah Pok nih Pok ya. Woi Pok. Ngomongin mati Pok iseng. Demi Allah, demi Rasulullah iseng saya kalau ngomongin mati mah. Ngomongin mati mah iseng. Seandainya di sini ada meja, ada kue, ada kopinya, nggak akan saya minum. Emang nggak ada? Mana itu? Hilang itu. Bekas bocah hatu itu Pak. Allah bohong, bercanda. Iya, makanya kita perlu panggilan kepada Propilium. Hilang kali Propiliumnya. Iya. Amsi.
ikut campur aja. Ini anak-anak kita nih mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Kok nih asal tahu saya punya kemampuan, saya bisa membaca masa depan bocah. Ini saya lihat nih bocah lagi ketawa-tawa nih, botak begini nih, ompong. Saya lihat nih tahun 2045 dia akan menjadi menteri agama. Amin apa kok? Nih bocah nih yang bawa kue nih, lu udah dapat berkatnya lu bocah. Saya lihat nih dia akan menjadi menteri keuangan menggantikan Sri Mulyani. Alhamdulillah. Ini saya lihat nih yang peci merah, dia akan menjadi menteri olahraga. Nah ini yang satu lagi dia rumah jadi tukang ojek gitu. Raja ojek. Kita lihat tuh yang punya ojek ini kaya banget itu. Alhamdulillah. Iya, kita semua bakal menang. Hadisnya jelas, itu ada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus illa min thalathin, kecuali 3 perkara. Alhamdulillah. Apa itu Ustaz? Al-awwal shadaqatin jariyatin. Alhamdulillah. Ini sedekah jariah po, udah dibiasain dari kecil. Makanya saya pesan sama empok-empok semua, kalau misalkan laki kita berangkat sholat Jumat sama anak-anak kita yang laki-laki, kapelindo. Jangan ampe bocah sama laki kita orang mau duit pisan. Kayak teman saya. Jawab apa kok? Kayak teman saya. Ya bukan adanya saya di sini karena ada bapak ibu di sini lagi dengerin. Adanya bapak ibu di sini, iya karena ada saya lagi ngomong. Entar saya ngomong dewekan, ntar Pak Abdul Latif ngomong itu saya udah lama begitu. Gila kali. Saya punya teman. Tuh dia baik. Saya punya teman. Saya punya teman bang, masya Allah, tabarakallah. Kita mondok bareng-bareng di Demak selama 4 tahun. Kita mondok bareng-bareng 6 tahun di PPIK Ciamas Bogor selama 6 tahun Sanawiyah Aliyah. Habis itu kita berangkat ke Demak selama 4 tahun. Suatu ketika kita ketemu lagi di Institut PTIK Jakarta. Kita sama-sama menghafal Al-Quran. Suatu ketika kita sholat bareng-bareng, sholat Jumat kita sholat di belakang khotib pisan nih. Iya, suatu ketika katanya mah dia udah jadi ahli zikir pimpinan Toriko. Saban hari dia zikir mulu. Suatu ketika kotak lewat, dia zikir nih, kotak masih jauh dia zikir. Subhanallah. Kotak udah dekat, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah. Ya Allah, jangan begitu Pak ya. Naudzubillah min. Sedekah jariah Ustaz, bagaimana contohnya? Saya kasih contoh. Misalkan di sini ada ibu-ibu noh yang bibir merah banget. Empok itu misalkan punya duit 75.000 dibeliin Al-Qur'anul Karim, Quran Madinah, Quran pojok khusus untuk menghafal Quran. Kemudian ditaruh di majelis taklim ataupun di pondok pesantren tahfidzul Quran. Suatu ketika itu bocah ngapalin Quran, itu Quran sampai rusak, sampai nggak bisa dibacain terus, dihafalin terus. Suatu ketika empok yang bibirnya merah itu suatu ketika meninggal dunia, maka ketahuilah ketika empok itu meninggal dunia tetapi bocah tersebut masih membaca Al-Quran, ketahuilah pahalanya akan tetap sampai bocah tersebut berhenti membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Sedekah jariah po penting banget. Di Bapak mau ngapain? Ngapain mau naik kali? Duit sini Pak. Duit. Ya bukan, kita kalau lagi ceramah lagi lewat kita mau pegel banget mata kita. Ya bukan ngeliatin kita, ngeliatin dia. Ya, kalau ada lewat gue cekek ngeliatnya. Ini enggak, ini saya berani. Dan dia badannya. Ini ya, bawa diam-diam ya, jangan ada yang pergi ya. Paling pagi, bawa kan paling pagi masih paling kencing. Bener apa kagak? Nah kencing juga kan ada ciri-cirinya. Kalau misalkan perawan, seprit. Kalau janda, Coca-Cola. Ada kok. Ceramah udah malam begini mah gila, kalau serius banget tinggal kita ditinggalin. Empok pulangnya enak deket kita ke Parung sono pojokan pisan.
Dewek-dewek di tol. Orang ketemu Mudi udah bagus banget. Iya, Masya Allah, tabarakallah. Tentang sedekah jariah diceritakan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Diceritakan di dalam Al-Quran. Orang yang telah meninggal dunia, orang yang udah meninggal dunia, orang yang udah meninggal dunia, orang yang udah meninggal dunia, ya begitu nyaut. Orang udah meninggal dunia ataupun orang yang sedang sakaratul maut, dia berandai-andai. Bagaimana andai-andai orang yang mau meninggal dunia? Tuh kan teman kita mau pulang, habis ceramah dia pulang, enak banget. Kita tinggal di dewekan. Oke, woi nengok apa? Sombong banget. Dia mau kata udah pulang, berkat udah dapat. Selfie itu belum. Oke, nanti kalau ke Paru mampir ya. Woi, mampir. Udah belum? Oke. Ada yang besar, kita doain Ustaz Abdul Rahman, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Pokoknya kalau belum mati menjadi kuburin. Dikuburin mati jadinya. Jempol duluan. Biarin. Mati urusan Allah. Biarin empok ini kan sehat banyak umur. Kalau lihat di romanin zaman muda kayak Elvi Sukaisi nih. Ini nih, kalau saya lihat Elvi Sukaisi nih, sendalnya. Wah, bercanda ya, Boy ya, bercanda ya. Bercanda ya, tenang ya. Bukan, terus dia ngomel, siapa sih ceramah itu orang Paru, Bang Kemet. Oh, gitu, blokir IG-nya. Emang baru punya Instagram, empok-empok? Punya? Nenek-nenek punya Instagram. Bapak punya Instagram. Nonton Pak, banyak perawan di situ. Saya sabar itu. Ini sampai mana sih ceramah nih? Orang konsen bisa. Sampai mana? Sampai mati. Ya iya sih. Jangan ceramah, no, kapal berangkat no. Yuk bang, ya. Biasa zaman dulu kalau misalnya kapal lewat kita minta duit kan ya. Sekarang mau ada orang minta duit, pala lo gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Di ceramah tadi sampai mati ya. Jangan kok, bini kita baru satu. Sabar. Sampai mana sih tuh? Lalu kapal lewat. Wah gila. Jangan bermati bawa kapal lagi. Bisa gua lu. Ya Allah, kita semua bakal mati. Itu di Al-Quran diceritakan orang yang hendak meninggal dunia ketika sakaratul maut dia berandai-andai po. Bagaimana andai-andainya orang ketika mau meninggal dunia diceritakan di dalam Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya Engkau izinkan hamba-Mu untuk hidup sebentar lagi di muka bumi ini ya Allah. Apa kelanjutannya? Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Alhamdulillah. Sedekah penting banget. Makanya tadi kalau misalkan ada yang ngecrek buat maulid, iya. Kan ada juga tuh ceritanya ketika kita udah di alam kubur, ada yang terang banget ada. Iya, ada yang terang tapi rada ngerep dikit. Ada yang terang dikit banget kayak pelita. Itu siapa? Itu yang sedekah kalau misalkan tangannya punya mata. Saya tanya ngempok, kalau misalkan sedekah jariah di Majlis Salim, iya ada duit 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 2.000. Sekarang yang mana yang disedekahin? Oh, memang begitu dia mah. Tangan dia ada matanya. Ya Allah. Ya itu sedekah jariah po ya luar biasa banget. Itu sampai berandai-andai orang yang mau meninggal dunia. Makanya kita kudu jalan kita untuk mendapatkan kemuliaan di alam kubur, yaitu salah satunya dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu. Tuh yang pertama sedekah. Yang kedua apa Ustaz? Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ini ngomongin ilmu kok Bang, penting banget nih ngomongin ilmu. Ilmu penting banget, ilmu. Kompak ngerasa ibu-ibu ilmu. Bapak-bapak ilmu. Bapak apa dia di bawah enak beri ngopi. Lecet ini.
Ya Allah nih ilmu bang, penting banget ilmu nih. Kemarin saya ceramah di Pongkor, Gunung Pongkor, yang tempat galian emas. Saya mesen sama teman saya tuh, yang ngundang itu MUI Nanggung. Nanggung kan gak enak ya Bu ya? Kalau nanggung enak gak? Aduh nanggung nih kalau enak. Sabar itu. MUI Nanggung, saya bilang orang yang berilmu bagaikan emas. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, emas kalau seandainya iya jatuh ke tai, kira-kira sama ibu diambil apa kagak? Ntar salah ngambil sama-sama kuning. Beda lah. Mama kita luar biasa ini, matanya jeli. Kadang-kadang saya balik ceramah nih ya, duit udah dibuka tuh buat beli rokok. Kadang-kadang nyangkut nih, ya di gamis, udah kita umpetin. Iya, satu ketika tuh gamis mau dicuci, wah ya sengaja kita umpet, wah jahitannya di dalam banget. Ketahuan sama bini kita, ditanya, bang ini duit apa? Duit sial. Emang maksud bang duit sial? Ketahuan lu. Bisa bayar. Ya Allah, ilmu kok ilmu. Iya, kalau mau kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, kudu punya ilmu. Jadi suami imam yang baik kepada anak dan istrinya kudu punya ilmu. Mau keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rukun bahagia di dunia dan di akhirat, kudu punya ilmu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, nih, dengerin, saya tanya sama ibu-ibu, ngaku, jangan suka bohong sama saudara mah ya. Ngaku ya. Bapak-bapak saksinya, kita bareng-bareng saksi nih Pak ya, dengerin. Bapak masih sehat nih, dengerin saya masih sehat. Dengerin ya, sebelah ini saya nanya. Kira-kira, ini mah kira-kira nih. Terus udah kayak parkir. Ini mah kira-kira. Ini dikira-kira dulu. Nyawa memang ya satu sini. Yang mana? Yang itu. Besok kudu ngasih duit 200.000 ke mak ini. Kalau enggak ngasih duit 200.000, mudah-mudahan pulang dari sini ketemu pocong merah. Tadi. Pusing deh, iya. Udah amat. Saya mau nanya, jadi apa kali ini nanya? Ya, ini mah kira-kira. Ya. Ininya siapa ini? Saya tanya. Bapak-bapak diem dulu. Bapak-bapak pasang kuping aja. Kita saksi hidup ya. Saksi hidup. Kira-kira. Lu udah ketawa bae lu? Belum. Pertanyaannya belum. Kira-kira banyakan dosa istri apa suami? Oh, orang aku Pak. Orang aku. Padahal nih ya, nih kalau kenyataan nih, kok nih dengerin nih. Kalau boleh kita kupas, iya banyakan dosa sama laki apa sama suami? Sama apa ya? Banyakan dosa istri apa laki nih? Saya kupas. Kalau seandainya ibu-ibu, masya Allah tabarakallah, mau berangkat ngaji aja ya. Kadang-kadang boro-boro salaman sama laki, boro-boro minta izin sama laki, boro-boro. Kadang-kadang kalau misalkan mau berangkat ngaji, ini malah perintah suami. Bang, gue mau ngaji. Ntar jemuran kalau hujan bakatin. Ayo. Itu baru satu. Tepuk tangan Pak, bareng-bareng tepuk tangan. Biarin. Habis ini kita kupas semuanya, biarin. Biar pada sadar ini kita. Itu baru satu. Yang kedua, kalau misalkan masya Allah tabarakallah mau berangkat kondangan, iya itu kerudungan merah, baju merah, rok merah, sampai bibir merah, mau kondangan. Giliran malam Jumat tidur sama suami, masya Allah tabarakallah kayak kucing kecebur. Kadang-kadang pakai BH sudah ngedebleh. Udah ngedebleh, ditambah lah peniti. Lakinya ngedekatin dia kan tusuk peniti. Besoknya innalillahi. Kenapa? Fajar berarti mati karena waktu tusuk peniti malam Jumat. Ya Allah, naudzubillah min. Ini bapak-bapak asal tahu Pak, kita bukan orang begitu penting di mata perempuan, benar apa enggak?
Nih, bapak-bapak jadi saksi lagi. Kok, woi. Saksi bang, nih abang-abang dengerin aja udah. Jadi saksi kita, nih, ya dengerin. Suami nggak apa-apa, nggak pulang-pulang 3 hari, yang penting ninggalin. Suami nggak apa-apa main catur di pos ronda, nggak apa-apa, yang penting ninggalin. Suami nggak apa-apa kaya baik kerja mau kemana kayak biarin, yang penting ninggalin. Tuh pak, bini kita. Emang begitu. Itu tapi jangan salah pak, masya Allah tabarakallah. Seorang ibu, seorang istri kalau misalkan dia cinta sama suami, cintanya dalam bagaikan dasar lautan benar. Kalau seandainya punya laki ketika itu meninggal dunia, saya yakin bapak ibu, iya ibu-ibu di sini ketika suaminya meninggal dunia 3 tahun sakit hati nggak akan nikah lagi benar. Terbalik giliran bapak-bapak, iya bininya meninggal 2 bulan udah ada bini baru benar. Udah mah kalau misalkan ngikut ngoburin ya Allah udah ya lu tidur ya udah ya ikhlas ya jangan balik lagi lu ya ikhlas ya. Ya Allah. Kalau mati biar gue nikah kayak berjanda. Sabar ya lu bang, sama kita gak. Ya Allah, naudzubillah min. Iya makanya kalau misalkan kita mau jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, satu, ibu-ibu kalau seandainya mau masuk surga, ibu-ibu mau masuk surga apa kagak? Ibu-ibu mau masuk surga apa kagak? Bilang ini jawab yang kompak, mau masuk surga apa kagak? Mau masuk sendiri apa dimasukin? Dimasukin. Pak, pengen dimasukin tuh. Iyalah. Kalau misalkan kita mau masuk surga sebagai seorang istri, kuncinya 1. Saya tambahin dah jadi 2. Kuncinya 2. Kuncinya 2. Diam bayar lagi ya. Kuncinya 2. Ya. Yang pertama sebagai seorang istri, kalau seandainya mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setara dengan surganya para nabi yaitu surga Firdaus, yang pertama kudu taat sama suami. Alhamdulillah. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, seandainya aku perintahkan engkau wahai para istri, seandainya boleh menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Alhamdulillah. Saking kudu hormatnya. Ini mah kadang-kadang terbalik, kadang-kadang terbalik. Laki baru nyampe, boro-boro duduk udah ditanyain, bang duit udah ada belum? Tuh. Ya Allah, kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika baru nyampe ke dalam rumah, udah duduk, udah istirahat. Iya, ketika bercucur keringatnya yang mulia, iya dielapin itu keringat sama Siti Khadijatul Kubro, dikumpulin itu keringat sama Siti Khadijatul Kubro, dikumpulin, dijadikan minyak wangi bagaikan setara dengan misik. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau misalkan mau masuk surga bakti sama suami, laki balik macul, iya keringat banyak banget kumpulin, perengus dah. Ini besok pagi mabok mengapa kena keringat berapa? Ya Allah, naudzubillah min. Ya Allah, ini mudah-mudahan nih ibu-ibu yang di sini ya, jadi ya ibu-ibu jadi anak ibu-ibu yang solihah. Amin apa? Ibu-ibu yang solihah, yang sayang kepada anak lakinya, anak perempuannya, kepada suaminya, bapak-bapak juga. Iya nih kita doain laki-laki kita mudah-mudahan panjang umur. Ustaz mengapa doanya bukan yang soleh para panjang umur? Sebab survei membuktikan laki bisa meninggal duluan gara-gara tuntutan istri. Dikit-dikit duit. Itu boro-boro pak, kan baru gajian keselewatan doang. Emang mengapa rekening dipegang istri? Bisa baik. Naudzubillah min. Yang kedua tuh ilmu yang bermanfaat. Ustaz, contoh daripada ilmu yang bermanfaat bagaimana? Kita seandainya kita punya anak, kita titipin ke Ustadz Abdul Latif, misalkan di sini ada majelis ilmu ngaji tiap sore.
TPQ Taman Pendidikan Al-Quran, diajarin saben hari sama Bapak Haji Abdul Latif tentang salah satunya tentang babul wudu, tentang tata cara berwudu. Ketika Bapak Haji Abdul Latif dan juga orang tuanya yang memiliki hidayah, yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ditipin anaknya ke Bapak Haji Abdul Latif yang punya Taman Pendidikan Al-Quran. Suatu ketika Bapak Haji Abdul Latif meninggal dunia beserta orang tuanya yang mondokin, yang pesantrenin, yang datengin ke majelis taklim tersebut. Meninggal dunia bocah tersebut lantaran masih berwudu tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ajaran syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah selama bocah tersebut mau sholat dia pasti wudu. Ketika bocah sholat bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Abdul Latif dan orang tua murid tersebut tetap mendapatkan cucuran daripada pahalanya Allah Subhanahu. Makanya anak-anak kita ya ini saya sampai di pada malam hari ini, anak-anak kita adalah titipan dari Allah Subhanahu. Makanya saya sampai ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, mudah-mudahan Allah buka pintu rezekinya supaya bisa minimal di pesantrenin, minimal dibawa ke majelis taklim. Supaya apa? Supaya belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau misalkan kita meninggal dunia, siapa lagi yang doain kita? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Saya sampaikan pada malam hari ini nih saya sampaikan bahwa sekarang sesungguhnya kita udah bukan dijajah sama Belanda, bener. Ya udah apa nih tuh, ceramah udah semangat banget belum madang ya. Sekarang kita udah bukan dijajah sama Belanda, benar. Sekarang kita udah bukan dijajah sama Jepang, benar. Sekarang kita udah bukan dijajah sama Belanda, Portugis dan lain sebagainya, benar. Tetapi sekarang kita dijajah oleh media, benar. Sekarang kita dijajah sama media, kan ada tuh ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gak akan pernah diam, gak akan pernah senang sebelum anak muda-mudi kita mengikuti ajaran ataupun milah-milah mereka. Salah satunya kita dijajah sama televisi, benar. Sekarang bang, nggak ada tontonan yang menjadi tuntunan, benar. Kita lihat sinetron, udah nggak ada lagi tuh yang benar. Anak-anak nyuruh berantem bayang menangi bininya, bener apa kagak? Anak-anak sinetron, kita kan libur ya, di majelis libur ngaji. Iya, hari Sabtu libur, pengen nonton TV jam 7 kita hidupin TV, itu sinetron udah ada. Udah ada tuh sinetron. Ya Allah, pagi-pagi udah ada sinetron. Saya tungguin sampai asar, pengen nonton BRI Liga 1. Masih ada itu sinetron. Sampai apal banget kita soundtracknya. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Tuh, belum lagi itu ada anak sinetron, ada naga terbang. Naga terbang, lu kira susu beruang. Iya, kadang-kadang kita sebel banget, sinetron lebay banget. Dia lagi di sini nih, iya mobil di pojokan sono di gang. Ada adegan ketabrak mobil, masih jauh, dia udah teriak. Bang, itu ditabrak masih lama banget, kita tinggal mandi, belum ditabrak-tabrak juga. Itu sinetron PA ini mah. Iya, itu baru satu Indosiar tuh. Itu baru satu, belum lagi kalau misalkan azan berkumandang, azan maghrib. Udah ada itu kartun yang disenengin sama bocah. Kartun apaan Ustaz? Upin Ipin. Dari dulu saya SD bocah segini-gini gitu juga. Sampai sekarang nih umur 30 tahun masih segini gitu juga. Rambut hantu begini nih, kayak bocah di botak nih. Tapi Upin Ipin putih mah keling. Canda. Ntar berapanya? Ustaz balik ke mana nih? Canda Tom ya, biar sehat nih. Ya mudah-mudahan jadi ulama besar nih. Ya, bukan besar amok nih ya. Amok kalau ibu-ibu yang suka yang kecil apa yang besar? Wah, yang gede. Saja. Itu baru Indosiar, maghrib udah ada Upin Ipin, ya Allah, naudzubillah min.
Belum lagi kalau misalkan jam 6 pagi kok, bang, udah ada Ermek Koko Melon. Berapa ada? Ustaz kok tahu? Biasanya punya bocah. Ya Allah, makanya sekarang saya sampaikan, kita udah sadar bahwa televisi adalah jajahan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka ketika azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ambil remote TV, matiin. Setuju? Jawab yang kompak, Pak. Setuju? Ustaz, anak saya nangis pengen nonton Upin Ipin maghrib. Matiin. Apa yang dimatiin? TV. Hah? Bocahnya? TV-nya, bukan bocahnya. Kata bapak-bapak, biarin matiin, ntar kita ngejak lagi. Ya Allah, itu baru TV, Pok. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang ada aplikasi. Iya, kalau menurut saya aplikasi setan. Biarin. Aplikasi setan. Kalau zaman dulu tahun 2002, HP masih segede-gede bledogan anjing. HP gede-gede banget. Pada tahun 2002 masih itu angin gede banget tadi, gua ngeri rubuh ini. Allah, anginnya enak banget ya. Kan daripada orang pakai sempak lagi. Orang pakai sempak kecil gue, Pak. Iya nih, alhamdulillah masih ada ini. Iya. Pakai sempak orang bang lu. Awak gue yang lu. Pakai sempak lagi. No, ada di kolong no. Di kolong mana? Bocah. Masih bocah lu pakai sempak orang. Mana ya? Ibu pakai sempak. Saya mah bolong. Sengaja bolong biar gampang. Ceramah begini amat ya gue ya, maafin ya. Oleh ceramah dekat saudara yang begini, biarin ya. Biarin ya, kucing lewat nih. Gue ya kucing lewat enak banget lu. Ya lu madang lu ya. Ceramah belum madang ini. Biarin. Lalu udah angin nih, masa angin enak banget ini, angin enak banget ya, lap dulu. Ya, harus kita lap dulu. Ya Allah, di Jakarta masih adem enak ya. Masih enak nih Jakarta adem ya. Ya malam-malam adem tahu siapa. Panas sekali gue ya. Tadi ceramah sampai mana sih? Lo sampai memang tuh gue cekek leher lu gitu leher lu. Lu mah enak lu di DP-in. Canda kok. Ceramah sampai mana sih tadi? Hah? Sampai TV ya? Ya Allah, pada tahun 2002 ada artis. Ya Allah dong, tahun 2002 HP segede-gede dengan anjing buat kita mah. Iya, pada saat itu HP yang punya kamera itu cuma artis-artis doang. Suatu ketika dia mengaktifkan video, dia joget-joget. Apa kata netizen? Artis gila. Sekarang bukan artis, bukan apa-apa. Tiba mau ngaji doang, ngaktifin video, dia joget-joget. Bagaimana joget-jogetnya? Nih, begini nih joget-jogetannya. Nih. Belum ada lagi yang begini nih, yuk. Belum lagi ada Pak yang kemarin digetok-getok yang sustak. Apaan? Tahu gue ini botak. Hello City. Ya Allah, sekarang kita dijajah sama media. Masya Allah, tabarakallah. Kita kudu sadar. Iya, sekarang saya tanya, siapa yang di sini yang nggak punya HP? Ada nggak yang punya HP? Ibu-ibu ada yang nggak punya HP? Ada? Ada yang mana yang nggak punya HP? Yang mana ini? Enggak? Kasihan deh lo. No, anaknya, kan mau gua. Ibu punya mak dewek, gua beliin mak gua. Itu mak dia, masing-masing keramatnya. Lu mau punya HP mau disembah lu, kotak. Mak apapun kita berikan kepada emak. Makanya saya pulang dari sini nih, seandainya diberkatin banyak banget nih, seandainya ini mah, seandainya saya bawa ke rumah emak saya, plastiknya, canda kok, itu kalau plastik, yang plastik itu isi-isinya. Ya Allah, itu iya nih anak-anak bocah-bocah kita, ya Allah. Umur 6 tahun udah pada megang handphone. Ya Allah, naudzubillah min. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, kita sebagai orang tua jangan kalah sama anak. Anak nangis
nonton YouTube mulu, jangan. Lebih baik dia nangis pada hari ini daripada dia nangis dan kita juga sebagai orang tua nangis di akhirat nanti. Naudzubillah, min. Bener apa kagak saya ngomong begini? Bener apa kagak, Pak? Maka saya sampaikan, ayo sebagai orang tua kita kudu sadar, kita kudu mulai sekarang kita dijajah sama media. Naudzubillah, min. Ya Allah. Kalau ibu-ibu bapak-bapak biarin dah, udah punya HP. Emang mau ngapain lagi kalau habis masak? Tapi saya pesen nama ibu-ibu. Ini kita maulid biar ada bekasnya. Mau jumlah jalik lu. Jangan gitu. Jalik. Capeng lu. Ya Allah. Iya kita nih pulang dari maulid, kita perlu ada bekasnya kok. Yang tadinya orang open sama laki kudu open. Iya sama laki-laki ya, seorang suami iya kudu iya sama istri. Ngerti apa kagak nih bahasa begini ya? Iya, ngerti ya. Kalau parang begini mah bahasanya nih. Kalau sama ya, sama bu ya, sama ya. Iya sama laki kudu open, seorang laki-laki, seorang suami kudu iya sama bininya. Makanya nih saya kasih tahu nih tips nih buat bapak-bapak. Ustadz, istri saya sakit udah 3 hari, jangan bawa ke klinik, lama urusannya. Bawa ke toko emas. Ke klinik lama urusannya, bener nggak, Bo? Bener apa agak? Emang begitu, bini kita mata duitan. Ya Allah, mudah-mudahan nih yang hadir pada kesempatan malam hari ini nih, kita bersama-sama nanti berkumpul dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua nih nanti akan menjadi saksi. Kita semua bakal menjadi saksi. Suatu ketika ada kita nih bareng-bareng. Iya, kita udah meninggal dunia. Kita semua udah meninggal dunia. Semuanya udah meninggal dunia. Empok Roh, Empok Ani, Empok Nesin, semuanya udah berada di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sama bareng sama usahanya. Ibu usahanya ada apa kagak? Yang mana usahanya? Yang ini ya, yang lagi videoin. Ibu apa ini namanya? Bu Sani. Suatu ketika ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya udah berangkat ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Haji Abdul Latif megang bendera. Iya, ini adalah rombongan Musola Al Hidayah masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam surganya Allah paling tinggi, paling mulia, paling atas, ke surganya Firdaus, surga bersama Nabi. Kemudian ada usahanya apa tadi? Ibu saya Sani di belakang megang bendera juga. Majelis taklim ibu-ibu dipimpin sama usahanya apa tadi? Usahanya Sani bareng berangkat bareng-bareng masuk ke pintu nomor 2. Buka pintu, buka tirai nomor 3. Apaan itu ya? Lagi masuk surga ada tirainya. Suatu ketika semuanya sudah berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, diabsenin sama ibu saya, saking bu sayangnya sama kita sebagai murid-muridnya. Si Eno ada, si Aci ada, Mpo Arif ada. Nih yang kerudungan itu Mpo apa? Yang ini yang tadi ini emaknya yang mana siapa namanya? Hah? Apa? Miss Imi. Suatu ketika di surganya semuanya bareng-bareng, semuanya lengkap. Dicekin satu-satu sama usahanya apa tadi? Usahanya Sani dicekin semuanya ada. Mpo Arif ada, Mpo Ani ada. Yang tadi siapa nih? Cesimi ya? Cesimi kagak ada ya Allah. Sebagai seorang guru hatinya sakit, sebagai seorang guru hatinya terluka. Sampai satu ketika atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, ibu saja ini berangkat menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seraya melaporkan kejadian tersebut. Wahai Allah Subhanahu Wa Taala, aku datang ke hadapanmu karena melihat salah satu daripada muridku tidak ada di surgamu ya Allah. Apa kata Allah? Hai Ustazah, ketahuilah ini tempat cuma 2. Yang engkau tempati beserta murid-muridmu adalah surga yang paling baik. Kemudian ketika Cesimi kagak ada di surga, berarti dia ada di mana? Jawab ya Bapak, dia di mana? Di neraka. Lah kan usahanya ngomong ya Allah, oh ini tempat cuma 2. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala,
ibu ustazah berangkat ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di pojokan paling pojok sampai ujung sono dilihat-lihat sama ibu ustazah, diceker-ceker, dikorek-korek, mana ini Cesimi? Oh ada, mana Cesimi belum kelihatan. Ya Allah, sampai segosot tuh ketika iya di pojokan belah paling kulon banget ada yang manggilin, Ustazah, 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 saya ceramah pengen minum. Apa mejanya, bentar minumnya. Itu yang malah temu orang kita meleceh. Biarin yang buat lo itu, biarin. Segini banyaknya orang, kagak ada yang nyenengin pisan. Biarin. Gua mau bunuh diri. Siapa itu? Mandra, lu mau bunuh diri, mandi dulu. Bunuh diri mandi dulu. Iya, makasih ya Bang ya. Ya Allah, ini air bening banget. Ya Allah, ini kayak bukan usaha, ini kayak dukun sembur. Ini mah bening begini nih ya. Ini kalau seandainya ditarik cupang hidup, beranak bisa di sini. Biarin, kencing kok berwarna. Biarin. Iya, ya Allah ustazah, saking ku sayangnya sama Cesimi dicariin, sampai manggil Ustazah. Emang di neraka mah panas banget ya, udah kosong tuh Cesimi. Yang tadinya rambutnya uban mulu putih, hitam semuanya. Bagus, bisa banget di neraka lu bagus. Ya Allah, Ustazah bingung. Ya Allah, lu siapa? Lu kan udah gelap waktu kakak, udah paling banget. Siapa ini? Saya Cesimi Ustazah. Lah, Cesimi, lah kan rambutnya putih, udah gesek Ustazah, semuanya udah gesek. Akhirnya kan ditanya sama Ustazah, Cesimi, mengapa sih lu? Yang lain nih, ya yang penegak hampir kencing. Ya, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, semuanya kita di majelis taklim Mushola Al-Hidayah. Pada saat itu kita duduk di majelis ilmu bersama penceramah yang sangat ganteng dan tampan. Nganggur deh dulu. Biarin. Ya Allah, mengapa lu bisa begini? Bukankah kita sahabat dari ngaji bareng-bareng? Dijawab aman Cesimi, iya Ustazah, saya mengaji bareng-bareng sama Mpok Ustazah. Bareng-bareng kita ngaji baik. Di Mushola Al-Hidayah kita ngaji baik. Lah terus mengapa lu bisa di neraka ini? Iya, emang kita ngaji baik. Lah terus balik ngaji Ustazah, saya omongin tuh. Ayo lu, biarin. Tukang ngomongin Ustazah atau tukang ngomongin Ustaz biar di neraka. Biarin. Salah satu manfaatnya ilmu adalah enggak berprasangka buruk terhadap gurunya. Alhamdulillah. Bahkan ada satu makalah yang mengatakan, makalah. Jawab. Kita belum minum ini. Biarin kita memang terlanjur kesel udah. Biar minum dulu deh ya. Orang canda gitu, ceramah sih kesel. Kalau diberkati baru kesel. Bisa apa lu? Saya minum dulu Bang ya. Saya minum dulu ya. Bang, minum dulu ya. Mangga. Enggak ada mangga. Mangga. Saya mau mangga. Minum dulu ya. Oh, punya Hadro udah pada minum belum? Ada belum mah. Iya, Allah. Aqua. Boykot ini Aqua. Kalau kopi nggak diboykot kopi. Apalagi susu. Susu menia. Kalau misalkan bayi perempuan umur 2 tahun udah disapi. Aki-aki umur 23, aku bisa sapi. Biar dia nenek sama nenek-nenek. Besoknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengapa? Aki-aki keracunan susu basi. Ya Allah. Saya izin minum ya. Bang, saya izin minum ya. Boleh Bang ini? Woi. Minum ya? Ya Allah. Minum. Gue cepet kan lu.
ceramah mati mah insya Allah syahid. Tapi belakangan aja masih banyak jadwal ceramah. Lah kok percaya ora nih sekarang saya di sini besok pagi ke Ciumas Bogor ke Pondok Pesantren Ilmu Al-Qur'an. Nih besok lagi nih bentar minum bentar takut nih mah takut. Terlanjur marah kita. Besok kita ke Ciumas Bogor, alhamdulillah. Dari Ciumas Bogor kita ke Ciputat, alhamdulillah. Dari Ciputat kita ke Bintaro sektor 7. Dari sektor 7 kita ke Tajul Halam, Majelis Taklim Hal Hidayah juga. Dari Tajul Halam insya Allah tanggal 29-nya kita berangkat lagi ke Tulang Kuning. Dari Tulang Kuning kita berangkat ke Lombok, kita diopasin, alhamdulillah. Dari Lombok kita terbang lagi ke Lampung. Dari Lampung berangkat lagi ke Ciampus Bogor. Dari Ciampus Bogor berangkat lagi ke Anko. Dari Anko kita berangkat ke Kampung Kalisuren. Dari Kalisuren insya Allah tanggal 1-nya kita berangkat lagi ke Kali Putih. Itu juga kalau ada undang. Lo kalau kagak mah gitu ya mancing gue kan di rumah. Iya. Nih suami gue ada suka mancing apa kagak? Banyak ya? Banyak ya? Saya kasih tahu. Mancing ada ilmunya Pak. Woi, jangan pura-pura budak. Gua kasih tahu nih. Jangan pura-pura budak. Woi. Nih mancing ada 2 kok. Nih biar sama-sama kita tahu. Wah, woi. Woi, mancing ada 2. Yang pertama mancing pinter. Ustaz, bagaimana mancing pinter? Laki ibu sama anak ibu yang laki-laki berangkat ke empangnya Allah Subhanahu Wa Taala, modal joran doang. Joran tahu joran? Pancingan, iya, sama wadahnya, iya, sama umpannya, sama peletnya. Tiba modal itu doang, balik bawa ikan gede-gede, makan sama anak bini sama mertua atau tetangga. Tuh mancing pinter. Yang kedua mancing bego. Bagaimana mancing bego Ustaz? Beli ikan 3 kilo 75.000, ditaruh di empang, dipancingin lagi, mancing bego. Sekarang siapa yang tukang mancing? Ada yang tukang mancing? Kalau gue pulang lewat mana nih ngeri dicegat tukang mancing. Mancing emosi, buset. Ya Allah maafin yang tukang mancing ya. Besok saya nggak ada jalan ceramah, kita mancing deh bareng-bareng. Ya Allah ini minum udah jadi nih, gara-gara ibu ngajakin ngobrol baik. Lagi-lagi ceramah sih dijak ngobrol baik. Kenapa harus jadi minum ini? Kita minum dulu ya. Minum dulu ya. Minum dulu ya. Iya. Kalau kita lagi minum jangan ngajakin ngomong baik nih, gak kita ceramah lagi. Orang udah muda. Minum ala Rasulullah. Bagaimana cara minum Rasulullah? Ya pada ngeliatin apa? Minum dia baik. Iya, nyampur pempo. Cesim, cesim sayur ya. Jadi tadi itu lupa. Kurang i. Cesimi. Ya. Cesimi, kalau saya di panjang umur nih. Saya lihat nih. Cesimi insya Allah panjang umur. Amin apa? Pokoknya kalau kiamat 2 hari baru dia mati. Apa ini masih saling makan lagi ya? Saya minum dulu ya. Minum ala Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ketusuk sedotan. Siapa sedotan apa? Bibir gua ketusuk sedotan. Binang-binang banget. Air burning banget lagi. Minumnya kencing berwarna. Minum ala Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali lagi? 2. Berapa kali lagi? 11. Buset dikempung gua. 2 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berapa kali lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 3 kali cesimi blok. Minum habis macul kali. Pusek cesimi. Ya misalkan malam ini akan saya ingat suatu ketika bagaimana ceramah ada nyautin be, siapa dia? Cesimi. Bagus. Ntar di surga kita bareng-bareng sama Cesimi geseran sama ceramah nyautin baik. Ya Cesimi resep nih, memang begitu. Kamu perempuan gitu Pak, perempuan mulutnya 2. Atas bawah. Ini maksudnya ke bawah, lo tahu ini bilangnya. Ya Allah, ini ceramah sampai mana sih ini? Ya Allah. Sampai mana? Hah? Minum. Buset, ternyata mati, gue cekek.
Mati tuh, dia udah pada pulang tuh. Ya Allah, yang pulang duluan, mudah-mudahan malam ini ketemu kuntilanak. Mampus lu. Kuntilanak. Ceramah jauh-jauh dia pulang duluan. Hah, jawab lo. Hah? Janda. Yang mana yang janda? Ada yang janda ada. Casimi janda. Janda. Itu mah janda senior. Kamu nyari janda yang junior aja. Casimi malah madangnya banyak lagi. Repot urusan. Cucunya 13. Mau dikasih makan apa? Batu. Ya Allah, pokoknya Casimi biar sehat panjang umurnya ya. Ya Allah, nanti kalau suatu saat saya datang lagi mau Bang Madang boleh Bang ya? Saya bawa beras dewek tenang, ya Allah. Takut banget itu Bang Madang repotin. Kagak, mandi kita bawa sabun dewek biarin. Emang begitu pisan. Ini ceramah begini amat sih, udahan ya? Udahan ya? Lu iya lu ngablopin emang. Itu tuh tadi ya, yang kedua tuh tadi ini kudu hadis kudu dituntasin. Au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat. Anak empok adalah titipan dari Allah Subhanahu. Biarin kitanya bodoh nih, kitanya bodoh nih, kitanya bodoh. Kita nggak berpendidikan, biarin. Yang penting anak-anak kita pada pinter, alhamdulillah. Supaya ini musola ada yang nerusin, benar. Amin. Jangan sampai di musola Al-Hidayah ya Allah, yang mukul beduk ake, yang azan yang nyapu lantai, yang ngepel lantai, yang ngelap kaca, yang bersihin halaman, yang mati. Yaki-yaki lo dewekan. Besok kayak ini lagi apa? Aja bulan mati dewekan nyapu. Naudzubillah min. Ini musola tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kudu ada yang nerusin. Maka saya sampaikan, saya pesan sama warga yang di sini yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kalau seandainya ada anak kita bercanda pada saat sholat, iya, dia bareng-bareng, misalkan sholat terawih kan banyak tuh bocah ikut sholat, dia pada bercanda, biarin. Wajar baik, bocah mah pada bercanda. Kalau aki-aki bercanda ber-PA. Biarin, emang mengapa? Kalau seandainya musola tersebut masih terdengar suara anak-anak di dalamnya, maka insya Allah generasi berikutnya akan tetap terjaga. Alhamdulillah. Yang repot ketika azan berkumandang, kemudian sholat, imamnya aki-aki, jamaahnya aki-aki, nggak ada itu bocah, nggak ada yang ikut itu sholat, nggak diregistrasi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Rubuh ada tuh musola, kagak ada ngurusin. Hanya dulu tuh dewek. Naudzubillah min. Makanya anak-anak kita nih, insya Allah nih yang bakal menghidupkan musola. Siapa tahu nih Mia, siapa tahu ada wabah yang mau disampaikan ke kampung apa sih ini? Kampung apa? Kampung Koang. Udah kayak layangan. Kalau di tempat saya mah layangan Koang. Iya Koang. Bukan keong kan? Ya Allah, suatu ketika ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Suatu ketika mau diturunkan wabah penyakit kepada kampung Koang. Tetapi lantaran ada musola yang bercahaya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, itu wabah hakul yakin enggak akan sampai ke kampung Koang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya anak-anak kita nih, iya, ini bocah lu biar pada pinter ya, biar panjang umur. Lu didoain jerengnya bocah kayak leher lu. Lagi didoain namanya tawanya begitu. Bocah kayak leher lu. Selama lagi lapar begini kan bawaannya emosi baik. Ya Allah, ini udah jam berapa? Ya Allah, udah jam 11. Ntar saya pulang gimana nih? Ya, nyendok besok saya ceramah ke di Ciamas Bogor. Ingin kasih mau minum wah bahaya. Tiba-tiba besok perutnya gendut. Kenapa gendut? Masuk angin.
Iya nih terakhir kok ya, terakhir ya. Saya punya guru. Saya punya guru. Saya punya guru bang. Gue nanya dia bukan lo. Saya punya guru Al-Habib Sagaf bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang punya pondok pesantren terbesar Nurul Iman di Parung. Sebelum beliau wafat, beliau pernah mengijazahkan satu ilmunya kepada kami semua para santrinya. Apa yang diijazahkan? Yang bernama Sholawat Syajaratun Nuqud. Ma makna Sholawat Syajaratun Nuqud? Syajarah artinya pohon, Nuqud artinya uang. Berarti pohon uang. Ustaz, apakah kita mengamalkan Sholawat Syajaratun Nuqud ini besok paginya di depan rumah kita tumbuh pohon uang? Agak ini. Agak. Tetapi ketika kita membaca sholawat tersebut, sholawat Syajaratun Nuqud, maka Allah cukupkan rizki kita lantaran daripada keberkahan sholawat yang kita baca. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana cara membaca sholawat Syajaratun Nuqud? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dibaca sebanyak 400 kali setelah sholat Ba'diyah Isya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, sholawat 400 kali banyak atau sedikit? Banyak. Kalau dikasih duit 400.000 banyak atau sedikit? Mata duitan. Sholawat 400 banyak, dan duit dikit. Nih kok bang, kalau misalkan seandainya kita baca sholawat 400 kali, katakanlah kita punya tasbih yang 99 kali, kita genepin tuh para tasbih jadi 100, cuman 4 kali balik. Iya kan? Mata duitan. Maka kita baca sholawat Syajaratun Nuqud. Ketika kita mengamalkan sholawat Syajaratun Nuqud, syaratnya adalah istiqomah, kudu istiqomah. Alhamdulillah saya baca itu, iya saban hari, saban tahun saya baca. Sekarang punya Toyota Rush, habis jual kebun orang lo gua, kebun Allah gua jual be, Allah ketahui kita pengen punya duit. Itu yang pertama, sholawat Syajaratun Nuqud. Kira-kira diambilnya apa enggak? Ini insya Allah Arab apa insya Allah kampung Koang ini? Koang ya. Yang pertama. Yang kedua. Yang kedua. Bapak diem gue ngapa sih cepirit tuh? Ya. Jauh Pak, saya kita mau jauh-jauh dari Parung. Yang kedua Pak, yang kedua. Nah, ini nih, petara udah lapar. Yang kedua, saya punya guru. Bocah, duduk apa bocah? Oh namanya Duda. Oh iya Duda. Kirain Cek Simi nyebut-nyebut Duda karena emang dia janda. Bisa aja Cek Simi. Ya, yang kedua. Diem-diem aja itu ada yang naik di kardus itu. Orang mah ikat, paketin. Yang kedua. Ya. Udah capek sama lama-lama. Yang kedua saya punya guru. Saya punya guru namanya Kiai Haji Mustafa Kamal Yusuf yang pertama. Yang kedua saya punya guru Kiai Haji Syamsul Hadi Al-Hafidh yang punya pesantren Al-Jalil li Ulumil Quran Demak. Ketika kita mau berangkat pulang, kita sowan pamit mau pulang dari pondok pesantren tersebut, beliau mengijazahkan satu amalan bagi para muridnya. Apa itu? Kita baca sholawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq.
dibaca setelah sholat subuh sebanyak 17 kali, kemudian dilanjutkan setelah sholat ba'diyah isya 17 kali, kemudian dilanjutkan lagi besoknya subuhnya dibaca 17 kali, kemudian dilanjutkan lagi isya setelah sholat ba'diyah isya dibaca setelah isya 17 kali. Maka insya Allah dengan keberkahan sholawat yang kita baca, rizki kita bagaikan keran yang gak pernah ditutup. Alhamdulillah. Belum ya ceramahnya udah mengingatkan leher kita. Ini soundnya bagus banget, resep kita ceramah soundnya bagus. Mansi tukang sound, mansi yang mana tukang sound? Yang mana? Wah yang jenggotnya udah kayak cemprik banget. Ini soundnya kalau pengajian, soundnya begini kita resep ngaji berterakan, bagaimana bagus. Ya kemarin kita ceramah di Bogor, jamaahnya nih ya di SMK, iya jangan disebutin dah, ntar diomelin. Iya masuk di YouTube kan ini. Iya SMK muridnya 1.400 orang, di bawah masjid itu laki-laki, di atas masjid itu perempuan. Mikir mik tahlilan. Ninggangnya nih ya di bahasa Parung nih, ninggangnya leher kita lecet. Makanya sekarang saya bersyukur nih Bang Jenggot nih. Bang siapa? Iya nih, kita doain nih dia tukang sound biar panjang umur, biar sampai hari kiamat jadi tukang sound. Jangan dah, nanti beli tukang sound di istana negara, amin. Iya, ntar pompok kalau mau maulid dia susah, dia udah di istana negara, ngapain makir. Ya, udah ini aja yang saya sampaikan, udah ya, udahan ya, bang, udahan ya, mulai ini nih, udahan ya. Maafin kita ya kalau ceramahnya emang begini, emang bahasa kita begini, bahasa kampung, bercanda ceramahnya. Seandainya ceramahnya kagak resep, jangan salahin saya, salahin Pak Deddy Purwanto, dia yang undang ya, jangan salahin saya ya. Iya, misalkan nanya, Deddy Purwanto mengapa sih ceramahnya kudu gua bukan ceramahnya begini, biarin, emang kagak ada dananya. PA juga teman begitu, kalau dananya ngomongin kita. Sebenarnya tanggal 27 kemarin dia nelpon kita ada acara di Jonggol. Iya, satu ketika itu di Jonggol digagalin, bukan digagal, digeser ke tanggal 4 apa tuh ya, bulan apa tuh ya, September ya. Ya pokoknya begitu dah. Iya, tanggal 4 tuh. Akhir kita lagi live tuh. Dia komen, "Mau di sini." Ilah lu apa temen lama lu sombong banget. Saya bilang, "Lu yang sombong, lu di partai Gelora tuh lu." Saya bilang. Sekarang jadi wakil RW. Kita doain Pak Deddy Purwanto biar panjang umur. Ya, amin apa Bu? Pokoknya kalau belum mati jangan pendem. Ya dia hidup. Ya udah ini aja yang saya sampaikan ya. Jangan salin saya kok ya. Kalau ceramahnya resep maafin Bang ya, maafin ya. Kalau ceramahnya kagak resep, kalau ceramahnya kagak ada ilmunya maafin ya. Jangan salin saya ya. Lu siapa suruh undang Ustaz PA? Gue cekek leher lu. Udah ini aja yang saya sampaikan ya, maafin kalau ada salah-salah kata. Tapi sebelum saya tutup saya mau pantun dulu, boleh Pak enggak? Boleh ya? Jawab yang kompak ya? Jawab yang kompak ya? Siap. Bapak jawab yang kompak Pak. Mau diem baik kan itu. Beri minum, beri makan, kentut dikit. Makan minum, kentut, kadang-kadang kencing. Iya, jawab yang kompak ya. Nih, saya mau pantun ini, Jawab yang kompak ya? Belum. Buah nangka, buah manggis, buah rambutan, buah ketimun. Itulah nama buah-buahan. Bercanda, itu mah bohongan, itu mah pantun. Gini, ini ahli bahasa nih, bahasa asing. Tahu nih Mbak. Nih, sekarang mas serius ya. Jawab yang kompak Pak ya. Sayur nangka, sayur lodeh, sayur asem, sayur bening. Itulah nama sayur-sayuran. Udah ini aja yang saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita kumpul pada malam hari ini menjadi suatu maghfirah, ampunan dan juga cicilan rahmat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan kita kumpul di sini kelak dijadikan dikumpul. Mudah-mudahan yang begitu disunatin lagi. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Akhiru kalam ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun dari panggung kemuliaan ini, sebagai tanda semangat kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan. Yang enggak angkat tangan, gue cekek lehernya. Angkat tangan. Oh, Neng, angkat tangan, Neng. Dede, angkat tangan. Iya, angkat tangan. Kemudian tunjuk satu ke atas. Tunjuk satu ke atas. Pok. Ya, turun angkat aja dulu. Ke atas, satu ke atas. Satu tauhid menunjukkan ketuhanan yang maha. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu. Kemudian yang kedua, lima pok, ganti lima, bisa ngitung apa enggak? Lima menunjukkan sholat 5. Jangan sampai maulid hanya sekedar maulid hanya sekedar seremonial. Besok akik musola al hidayah, hadir yang sholat cuma Pak Abdul Latif doang yang sholat sendirian. 5 sholat 5. Gue mau liatin dulu yang agak. Bang, angkat tangan aku loh. Buset deh, gue jauh dari depan. Angkat tangan. 5. Gue mau liatin dulu. Anak-anak angkat tangan. 5. Udah semua belum nih? Gue liatin dulu 5. Udah ya? Dadah. Terima kasih Ustaz. Dadah, pokok untuk laki-laki. Ya, Ibu, maafin Ibu ya. Ya, sama.